semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Indi Rahmawati dengan NPM 241063105002. Nah, aku dari kelas 3E. Di sini aku ingin mempresentasikan hasil daripada poster yang aku buat dengan bertujuan untuk memenuhi tugas akhir aku di mata kuliah Artificial Intelligence. Nah, poster yang aku buat ini berjudul Analisis Pemetaan Zona Rawan Kecelakaan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 menggunakan hierarchical clustering. Hal yang melatar belakangi kenapa aku mengambil judul ini adalah seperti yang kita ketahui bahwasanya Kabupaten Bandung Barat itu merupakan jalur perlintasan antara kabupaten sekaligus kawasan wisata, sehingga intensitas lalu lintasnya sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan variasi kejadian kecelakaan yang cukup besar antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lainnya. Namun, penanganan keselamatan jalan di daerah ini masih belum berbasis pemetaan resiko secara objektif, sehingga intervensi menjadi kurang tepat sasaran. Nah, karena dengan adanya analisis data ini menggunakan hierarchical clustering bertujuan untuk mengelompokkan kecamatan berdasarkan tingkat kerawanan kecelakaannya. Jadi kita punya harapan bahwasanya nanti wilayah prioritas itu dapat teridentifikasi secara statistik. Nah, metode penelitian yang aku sendiri pakai adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik unsupervised learning. Nah, data yang digunakan itu merupakan data sekunder kecelakaan di Sub KBB 2024 yang aku akses dari atau tersedia di Open Data Jabar dengan variabel utamanya jumlah kejadian kecelakaan per kecamatannya. Nah, sedangkan tahap analisisnya itu dari normalisasi J-score karena distribusi data itu tidak normal ya. Terus ke penerapan dua model yang dari metode Ward terus juga metode Diana. Terus pengukuran jaraknya menggunakan Euclidean distance. Nah, tujuan daripada analisis data ini sebenarnya supaya kita bisa menganalisis distribusi data kecelakaannya, terus mengelompokkan 16 kecamatan ke dalam zona resiko rendah, sedang, dan tinggi. Terus yang ketiga, mengidentifikasikan kecamatan yang menjadi black spot atau prioritas penanganan. Nah, dari hasil penelitiannya itu dari analisis dimulai dari histogram yang memperlihatkan bahwa jumlah kecelakaan antar kecamatan memiliki distribusi yang miring ke kanan dengan beberapa kecamatan memiliki kasus yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Hal ini menegaskan pentingnya standarisasi sebelum masuk ke tahap clustering. Pada dendrogram metode Ward terlihat 3 klaster utama yang terbentuk. Ward cenderung menggabungkan kecamatan dengan pola kenaikan kasus yang paling mirip sehingga menghasilkan struktur yang lebih kompak. Sementara itu dengan dendrogram metode Diana mulai dari pengelompokan paling besar lalu memecahnya berdasarkan perbedaan kasus yang paling signifikan. Menariknya, kedua metode ini menunjukkan pola yang relatif konsisten nih, terutama pada pemisahan klaster berisiko tinggi. Ketika hasil klaster divisualisasikan dalam bar plot, terlihat dengan jelas urutan kecamatan dari resiko tertinggi hingga terendah. Hasil akhirnya itu menunjukkan bahwa 2 kecamatan muncul sebagai wilayah dengan tingkat kecelakaan yang paling tinggi, yaitu Padalarang dan juga Cipatat. Nah, keduanya masuk ke zona merah, yang berarti memiliki frekuensi kecelakaan paling besar dan terpisah cukup jauh dari klaster lainnya. Kemudian klaster berikutnya adalah kecamatan dengan risiko sedang atau zona kuning yang memiliki kasus kecelakaan menengah, dan yang terakhir terdapat beberapa kecamatan yang masuk dalam zona hijau, yaitu wilayah dengan jumlah kecelakaan relatif rendah. Nah, mungkin untuk presentasi poster cukup sekian, tapi masih ada video selanjutnya yaitu mengenai penjelasan mengenai analisis dan hasil pemetaan. Mohon maaf sebelumnya salah. Pada video berikutnya nanti akan menjelaskan tutorial pengelolaan data menggunakan R dan
Excel yang kemudian dirubah menjadi CSV dulu. Nah, mulai dari proses normalisasinya, pembuatan dendrogram hingga visualisasi bar plotnya. Oke, terima kasih dan mari kita lanjut ke video tutorial selanjutnya. Kita minum dulu. Kita lanjut ke menjelaskan tentang tentang tutorial pembuatan di RStudio-nya. Karena waktu aku mengefisiensi waktu, jadi semua plotnya semua kode-kodenya atau perintahnya udah aku tulis semua. Jadi cuma menjelaskan mengenai pertama kita itu harus memanggil 3 library utama dulu. Library tidyverse, terus ada juga yang lainnya. Nah, library dari tidyverse itu digunakan untuk manipulasi data dan membuat grafik dengan ggplot2. Terus kalau cluster itu sendiri untuk menjalankan algoritma hierarchical clustering seperti Ward dan Diana, karena kita kan pakai yang itu. Terus kita tambahkan faktor ekstra itu untuk memvisualisasikan dendrogram dengan tampilan yang lebih rapi. Setelah itu kita membaca data dengan memasukkan data raw read CSV gitu. Jangan sampai nama filenya dengan apa yang kita tuliskan itu berbeda, karena nanti tidak terbaca datanya. Terus nanti kita mengimpor data kecelakaan per kecamatannya. Karena datasetnya sederhana, kita hanya akan menggunakan 2 kolom penting. Lalu kita membersihkan datanya seperti perintah di situ. Nah, kalau select itu untuk memilih kolom yang diperlukan ya. Jadi kita buang, karena di sini kita cuma butuh nama kecamatan dan jumlah kecelakaan lalu lintasnya, kita masukin 2 kolom itu aja. Nah, kalau omit itu untuk menghapus baris yang kosong. Terus kolom to raw names itu menjadikan nama kecamatan sebagai label pada grafik dendrogram. Nah, setelah itu nanti di dendrogram setiap batang akan muncul nama kecamatan bukan angka. Nah, selanjutnya ada uji normalitas. Nah, pada ini tuh ada Shapiro testnya, yaitu data clean. Nah, kode ini tuh menguji apakah distribusi data kecelakaan berbentuk normal dan hasil p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nanti artinya data tidak normal, biasanya karena ada kecamatan dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari yang lain. Nah, kemudian kalau visualisasi histogram itu pakai ggplot yang data clean tadi, nanti AS terus masukkan jumlah kecelakaan lalu lintasnya. Karena udah tadi ada di datanya, nanti keluar sendiri. Terus pakai geom histogram. Di sini tuh kita menggunakan fill warna-warnanya ya nanti. Terus untuk tujuannya tentunya untuk melihat bentuk distribusinya. Dari plot terlihat data positive squid, menandakan ada kecamatan tertentu yang memiliki angka kecelakaan jauh lebih tinggi atau outlier seperti Padalarang atau Cipatat yang tadi udah kita bahas di poster. Nah, grafik ini menjadi dasar bahwa data perlu dinormalisasi sebelum clustering. Nah, makanya ada standarisasi J-score. Nah, kode scale mengubah semua nilai menjadi skala min 0 dan standar deviasinya menjadi 1. Tujuan standarisasi adalah supaya kecamatan yang angkanya besar tidak langsung mendominasi perhitungan jaraknya. Nah, terus kita masuk ke untuk hitung jarak Euklidiannya. Fungsi menghitung jarak antara kecamatan, jarak Euclidean dipilih karena sesuai dengan materi kelas tentang clustering dan dendrogram. Terus kalau buat yang itu menggunakan Haklus itu digunakan untuk membuat dendrogram, adalah metode yang menggabungkan Ward D2 itu adalah metode yang menggabungkan klaster dengan kenaikan variansi terkecil. Nah, ini berarti kecamatan digabung berdasarkan kemiripan paling kuat. Hasil dendrogram Ward biasanya stabil dan rapi. Visualisasinya yang F, V, I, Z itu. Nah, nanti di sini K-nya itu kita buat 3, berarti kita memotong dendrogram menjadi 3 klaster. Dari warna merah, kuning, terus warna ungu, kuning, pink, menunjukkan tiap kelompoknya itu benar memberikan kotak klaster seperti di poster yang tadi kita bahas.
Nah, kalau metode Diana itu awalnya semua kecamatan dianggap satu klaster lalu dipecah menjadi 2, 3 dan seterusnya. Sama pakai FVIZ. Nah, tapi yang menariknya itu Diana langsung memecah kecamatan dengan angka ekstrem ke klaster yang berbeda lebih awal. Ini membuat hasil konsisten dengan Ward, artinya pola datanya kuat gitu. Nah, terus ada di tahap kita ingin melihat peringkat kecamatan berdasarkan klasternya. Ini kodenya. Nah, kalau misalkan Katri itu mengambil hasil dedogram ya, Ward, dan memberi label klaster. Label disimpan sebagai faktor. Nah, kita masuk ke membuat bar plotnya. ggplot data clean AS geombar, terus chord flip scale. Pada plot ini tuh nanti ada warna merah, kuning sama hijau. Dimana merah itu untuk klaster paling rawan, kuning itu sedang, hijau itu rendah. Nah, nanti dan hasilnya itu bakal menunjukkan pada Larang dan Cipatat itu masuknya zona merah. Nah, di sini juga ada statistik klasternya, rata-rata kecelakaan per klaster, dan membuktikan bahwa klaster merah memang punya angka tertinggi, klaster kuning sedang, klaster hijau paling rendah. Nah, itulah mungkin penjelasan dari beberapa kode atau alias tutorial, tapi bukan tutorial yang benar-benar memang saya ketikkan. Mulai dari load data, eksplorasi, standarisasi, desain matrik, dendrogram, Ward, dan Diana hingga bar plot. Dan juga sebelum ini harus benar-benar memasukkan data filenya ya, seperti yang saya itu ke sesionnya, terus kemudian ke yang lainnya, kayak gitu. Mungkin cukup sampai di sana aja penjelasan dari presentasi saya. Kekurangan dan kelebihan untuk kekurangannya saya mohon maaf, dan juga kesalahan katanya mohon maaf sebelumnya karena sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih.